Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ikhlas itu nomor kesekian. Yang penting protap ibadahnya itu benar. Misalnya gini, Anda sholat tidak ikhlas tapi jamaah. Nggak ikhlas, ingin dapat pujian tapi jamaah. Itu di situ kan ada pengakuan kalau itu wajib. Jadi selalu ada kebaikan dalam kebaikan, meskipun tidak ideal. Misalnya Anda jamaah tidak ikhlas, tapi mengekspresikan diri sujud, mengekspresikan diri ruko itu sudah luar biasa. Makanya sebagian ayat ini Pak Kures sangat paham. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Sebetulnya ada harapan kalau Allah ingin menghendaki kita tidak ikhlas tapi dimukhlaskan, dimurnikan sama Allah. Jadi neladani Rasulullah itu yang gampang-gampang saja. Nabi itu dalam keseharian itu biasa sekali, tapi hasilnya luar biasa. Kalau jenengan semua memang benar-benar biasa itu. Nah, itu juga bagus karena nggak ingin nyaingi apa Nabi. Itu Mbah Mun guru saya sering bilang, Islam tuh nggak pernah trauma sama orang kayak jenengan. Traumanya itu sama orang khusyuk, orang bener. Itu bikin trauma Islam itu. Karena yang ngaku nabi, yang aneh-aneh itu yang kayak nabi mesti yang khusyuk-khusyuk. Yang kayak jenengan tuh mesti tidak bisa. Karena untuk jadi kiai saja orang tidak percaya, apalagi jadi nabi itu. Jadi maka bersyukurlah karena Anda tidak mungkin mengaku sebagai nabi apa? Palsu. Karena untuk jadi kiai saja orang nggak percaya. Saya tadi pagi saya setiap kesini itu mesti ngaji dulu di Begi. Jadi setahun itu mesti sudah lebih dari 3 kali. Bedanya nggak ketemu jenengan. Begini, saya tadi ngaji sama bareng-bareng Pak TGB. Beliau baca Itkon, saya baca Al-Muhaddam. Ini saya cerita yang ringan-ringan. Sekarang kan baru rame misalnya ajaran akhlak. Allah sendiri itu kalau boleh dibahasakan itu paling berakhlak. Saya beri sekian contoh betapa Allah itu sangat menata tata krama. Kata Allah, saya ini Tuhan. Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman. Kedzaliman itu saya larang, bukan pada kalian saja. Saya sendiri melarang diri saya berlaku apa? Zalim. Terus Allah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu. Jadi malu, ini ada Pak Lukman Hakim. Malu kalau ada orang mengangkat tangan, kemudian nggak diijabahi. Saya malu, orang itu sudah ngangkat tangannya, sudah gini kok tidak saya kasih. Terus contoh lagi, ketika Anda merasa aktor pemberi sedekah, aktor apa? Itu Allah mengistilahkan dirinya itu mangdalladzi yuqridu wa qardan hasana. Siapa yang mau menghutangi saya? Ini Allah zat pemilik langit bumi yang punya semuanya, tapi mengistilahkan dirinya siapa yang mau menghutangi saya, siapa yang mau menolong saya, intan surwah yansurkum. Sehingga posisi adab ini yang dipakai di pesantren, di semua tradisi kita. Saya kalau merasa diberikan narasumber, mungkin saya tidak mau ngisi karena itu jumawa. Tapi kalau merasa disuruh menantunya Pak Kures, Mas Fikri tadi, itu berakhlak sekali. Seorang Gus Bahar disuruh sama Fikri Segaf. Oh itu berakhlak sekali itu. Yang nyuruh yang nggak berakhlak itu. Ya Pak Alwi siap itu. Keponakan antum itu yang nggak berakhlak itu. Jadi dulu Islam itu segampang itu. Di kitab Bukhari diterangkan. Nanti saya berdoa sama Allah supaya nanti ada isyarah supaya berhenti, jadi nggak lama-lama nanti. Nabi itu nggak jaga image, Nabi itu pernah jalan-jalan. Kebetulan saat itu mau haji. Itu dicegat sama perempuan, Imra'atun bin Khosam. Itu ceritanya semuanya seputar manusia. Imra'atun bin Khosam ini cantik sekali. Kendali untanya Nabi dipegang terus. Kata Imra'atun bin Khosam, ya Rasulullah, Inna faridatahu ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron. Nah ini saya menunjukkan apal bukan karena saya pinter, bukan, tapi memang pinter bener, maksudnya bukan. Karena kenapa saya nyebutkan Arabnya bukan apa, karena nanti bisa dikoreksi Pak Kures kalau salah terjemah atau salah arti.
Dan saya mohon doa jenengan ini Mas Lukman Hakim supaya jadi kiai. Abahnya tuh kiai, saya tuh ngefans sama abahnya. Saya sering baca soroh kata, makanya saya tagih. Jadi malah ngarang bahasa Indonesia. Abahnya tuh kalau ngarang bahasa Arab. Kayaknya jaga sopan. Kalau nyanyi abahnya kan nggak sopan, makanya terus dibawa. Itu ya bagian dari Islam juga. Saya pernah ditegur sama murid-muridnya Mbah Mun, Gus, kamu itu ngaji kayak saya maksimal takrib. Kenapa ya? Kalau saya ngaji Wahab kayak Mbah Mun tidak sopan namanya. Di bawahnya saja biar tetap apa? Sopan. Teman saya itu ngilhami saya sampai sekarang bilang gini, Gus nanti jangan terlalu soleh ya, biar surganya sama saya katanya. Kalau terlalu soleh nanti surganya sama Mbah Mun, apalagi sama Rasulullah sungkan, gak iso ngopi-ngopi. Itu guyon tapi tak angen-angen bener. Ya jadi jangan bayangkan di surga sama Rasulullah sungkan teman. Zaman kan sudah capek sholat subuh, atau kan ingin gak subuh? Karena surga, zaman kan mau poligami aja takut istri, nanti kan bidadarinya banyak. Kalau ada Nabi sungkan. Dan nanti sama saya aja di pinggir-pinggir yang enggak supaya enggak apa. Tapi kalau amal pas-pasan, kuotanya enggak cukup, langsung neraka, itu resikonya. Karena pas, sekali enggak cukup, neraka. Makanya kuotanya lebih, tapi surganya yang apa? Biasa aja. Imra'atun min Khosam itu cantik. Nabi pas itu dionta Ardafa Al-Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ini sepupunya Nabi. Fadl masih muda, masih ganteng muda. Terus fanadharul Fadl ilaiha wa nadharat ilaihi. Nah ini cerita betapa Nabi sebagai pengajar itu manusiawi sekali. Terus falau wa Rasulullah unukal Fadl. Nabi cara sekarang memalingkan Fadl supaya agak ngelihat perempuan ini. Imra'atun min Khosam. Pas Nabi lawa mungkin agak keras, Abbasnya tersinggung. Lawaita ibna ammik, gimana kamu sama sepupu kok gitu? Kata Nabi, ini Fadl melihat Imra'atun min Khosam tadi, gadis dari Khosam. Nah ini supaya sama ngerti, jangan bayangkan Nabi itu terus orang kalau mau tanya kok di jalan nggak sopan, nggak berakhlak gitu. Ya biasa aja dijawab. Dijawab ya di jalan itu. Yang tanya juga agak sowan dulu enggak ya di sana. Nah sekarang beberapa ustadz itu kalau ada orang tanya disuruh ke rumah, ternyata ustadznya masih belajar dulu. Itu nggak urusan sopan, ilmunya nggak cukup. Kalau jawab langsung tuh nggak cukup. Terus dikemas sopan, nggak sopan tanya di jalan, di rumah. Pertanyaannya kasih dulu, ternyata belajar dulu dia. Oh itu benar-benar ustadz nggak sopan itu. Kan nggak efisien, nggak apa? Ini cerita di Sahih Bukhari. Inna faridatallahi ala ibadi adrakat abi syekhon kabiran la yastati'u ayasbuta ala rakhilah wa fi riwayatin ayastamsika ala rakhilah. Afa ahujju anhu. Bapak saya itu tidak kuat haji. Dan sekarang haji sudah wajib. Ini gimana? Apa saya perlu hajikan? Itu awal ada haji niabah. Kalau di masyarakat disebut haji amanah. Jadi haji amanah itu tidak nunggu meninggal, orang stroke nggak mungkin haji itu sudah bisa dikajikan apa? Aman. Saya itu punya teman kurang ajar sekali Pak Kures. Saking kurang ajarnya bapaknya itu hidup. Bapak kamu kajikan plus mahal kok kaji plus masih 400 juta. Nunggu meninggal saja kaji amanah 10 juta cukup. Wah kurang ajar betul itu. Sudah gitu masih bilang malah infonya Gus kalau orang Madura berani 4 juta katanya. Wah ngawur betul kamu itu. Itu berkahnya orang tadi, gadis tadi tanya sama Nabi itu akhirnya haji makdum itu 2. Ini saya ngomong fikih supaya harus aman ngerti fikih. 1 amanat anil mayyit karena memang sudah tidak bisa haji. 2 amanat anil makdum. Kalau di fikih disebut haji apa? Amanat dari makdum. Orang hidup tapi nggak mampu apa? Haji. Terus saya bilang sama tadi yang agak kurang ajar tadi. Ya kurang ajar betul maksudnya. Sini, bapak kamu biar memutuskan haji sekarang meskipun setruk masih bisa ngomong, masih Gus, masih ingat hartanya masih Gus. Suruh haji sekarang, di makdum sekarang. Pak, jenengan harus haji karena mampu, tapi itu enggak iso amanah Pak. Ternyata amanah kalau masih hidup tuh mahal, jual Innova. Walhasil terus sudah dihajikan amanah orang itu meninggal. Mendingan mati Gus, murah tadi masih mahal katanya. Terus saya bilang gini. Nah ini saya ngomong fikih biar
Mas Fikri itu nggak salah lah, milih dewan pakar saya itu nggak salah, memang kayaknya memang kredibel ini. Saya sudah pamit sama Abi Kures. Itu di Sajaratul Ma'arif ada bab babu zikri manaqiban nafsi, babu zikri rojuli manaqiban nafsi. Bab seseorang itu boleh menyebut kelebihan dirinya kalau itu untuk kepentingan umat. Buktinya Nabi Yusuf ngendikan inni hafidun alim, urusan keuangan pasrahkan saya, inni hafidun alim. Dan semua nabi mesti ngendikan inni lakum nasihun amin, saya ini orang yang punya niat baik. Jadi kata bapak saya kalau didik saya, tawadhu haram zaman akhir. Kenapa? Karena itu bentuk gak tanggung jawab. Disuruh mimpin negara gak mau, ngimami masjid gak mau, disuruh mulang gak mau. Ternyata karena gak mau tanggung jawab. Jadi tawaduk sama gak tanggung jawab itu bedanya sedikit. Sampean tawaduk apa gak tanggung jawab? Iya kan banyak orang tuh gak berani nyai. Wah saya dereng sakit gini, tapi komen. Kacau itu. Saya teruskan. Sehingga dulu yang dialami Nabi itu ya biasa. Sampai di Bukhari dibabkan berkali-kali. Babul futya fit thoriq. Bab Nabi itu biasa ngasih fatwa di jalan. Ada lagi dibabkan babu hajil mar'ati anir rojuli. Biasanya di fikih itu kan pola ibadah lelaki sama perempuan kan beda. Tapi di bab haji niyabah, ini ada Buya Ahsin Sakho. Itu perempuan boleh menghajikan bapaknya. Makanya diulang lagi babu hajil mar'ati anir rojuli. Bab perempuan menghajikan lelaki. Kayak apa luar biasanya Nabi. Jadi Nabi itu kesehariannya biasa. Makanya Anda tidak usah khawatir misalnya di pesantren atau di komunitas Jawa atau di komunitas orang Timur, orang Indonesia. Mendidik akhlak, takut itu terlalu apa, itu gak usah khawatir. Allah sendiri itu yang paling sopan. Sampai bilang untuk dirinya sendiri, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Kataba itu mengharuskan, Allah itu mengharuskan dirinya untuk berbuat kasih sayang. Coba orang diwajib-wajibkan itu kan berat. Kayak sampean tak suruh-suruh itu kan berat. Tapi Allah menyuruh dirinya, aujaba ala nafsih, kataba rabbukum ala nafsihir. Makanya saya kalau baca Quran tuh sering nangis. Cara boleh dibahasakan tuh sekesatria itu Allah ngelola alam raya ini. Makanya dulu tuh banyak ulama itu pede. Saya tadi jagungan sama Pak Kures. Ulama dulu tuh pede. Kalau mau mati itu senengnya minta ampun, seneng sekali. Nggak kayak jenengan, hidup gak berani, mati ya gak berani itu, wah, itu kacau itu. Mati itu dulu, ini cerita orang dulu. Kenapa ada tarian Jalaluddin Ar-Rumi, tarian kematian, tapi tidak usah ditiru, nanti dianggap aliran sesat. Karena di Indonesia itu kalau aneh-aneh terus bisa di-SK aliran sesat. Meskipun Pak Menteri tadi sudah pulang, tapi kalau tahu sampean sesat langsung dikasih itu. Itu Jalaluddin Rumi pas mau meninggal itu santri-santrinya nangis. Terus kata beliau, kamu harusnya nggak usah nangis, kamu harusnya seneng. Kamu punya guru yang sekarang mau ketemu sama yang sangat dicintai. Kamu itu santri bodoh betul. Gurunya mau ketemu yang dicintai kok kamu nangis. Ayo tertawa semua. Tapi kalau kamu praktekkan, di Bengkolang orang banyak kamu. Itu akhirnya santrinya senang gurunya. Alhamdulillah guruku meh mati, alhamdulillah. Tapi dilihat kematian adalah awal ketemu yang dicintai. Lah begitu itu ya bersanad. Ketika Bilal, Sayyidina Bilal itu mau meninggal, itu orang sekelilingnya nangis. Beliau ya marah, jangan nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Besok saya ini mau ketemu Rasulullah Muhammad. Kamu gak usah nangis. Ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hisbah. Tapi mereka mengajarkan kebenaran itu rileks. Ya mengajarkan kebenaran itu rileks. Ini cerita sunnah Rasul yang mudah kita tiru. Sama nggak usah bayangkan jadi kiai sufi terus terkenal wali, repot. Bisa kiamat kalau yang jadi wali sampean. Saya keberatan, betul keberatan. Mungkin Pak Kures nggak apa-apa. Orang sepuh itu biasanya legowo, gak apa-apa yang wali kowe. Saya yang komplain. Nggak terima saya. Karena nggak lewat saya, kalau lewat saya lewat orang dalam.
Dulu Nabi Ibrahim itu pernah ingin umur tua. Allahumma rzuqni umran tawilan itu. Ini cerita kalau Allah itu ngelola agama ini ya seni, nggak terlalu serius. Sama Allah itu nggak dijawab. Ada orang sepuh sowan ke Nabi Ibrahim dikasih anggur. Ketika dimakan dikunyah keluar lagi, ngalir lagi. Ketika dikunyah ngalir lagi keluar. Orangnya sepuh. Nabi Ibrahim langsung masuk kamar. Ya Allah, ini engkau nyindir saya. Hem kena nganti tua, ya senasib pemuniku. Akhirnya, ya Allah, doa tadi nggak jadi. Gitu. Artinya segampang itu Allah jawab. Pernah Nabi Ibrahim itu didatangi malakul maut. Saya pernah cerita ini. Israel datang ke Ibrahim. Saya disuruh nyabut nyawa kamu. Nabi Ibrahim kan GR. Ya beliau kan Khalilur Rahman, makanya marah dia. Nggak mungkin Allah nggak menginfo dulu sama saya. Kalau kamu mau cabut saya, kamu ngawur Israel. Makanya kalau kamu bisa ngawurkan Israel itu sanadnya sampai Nabi Ibrahim itu. Kalau berani ngawur kamu. Saya tidak dikasih info dulu. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Masa ada kekasih bunuh yang dikasih, ini nggak bener. Logika kamu nggak bener. Wah Israel kan nggak bisa debat ya, nggak pernah kuliah, nggak pernah munakosah, datang lagi, sowan ke Allah, ya Allah, kata Nabi Ibrahim, kata Khaliluka, hal ra'aita habiban yumitu habibah, masa kekasih bunuh yang dikasihin, karena Ibrahim gelarnya kan Khalilur Rahman, apa Khalilur Rahman. Terus sama Allah, kamu bilang gini Israel kan nggak bisa mikir. Makanya ada orang itu ngeluh itu, Gus bapak saya pas di sawah kok mati. Gue Israel itu biarin sampai rumah dulu, kenapa? Pas di sawah mati, di pematang sawah itu belum mati itu cerita ke saya, Gus Israel itu kasih tahu tuh masa kan bisa bunuh di rumah kan bisa. Sembrono betul itu. Terus saya bilang sebetulnya ada teori itu ada, tapi harus jadi nabi dulu. Masalahnya sekarang nabi sudah apa? Ditutup. Sebetulnya bisa kata saya itu. Terus akhirnya Ibrahim ini Israel dikasih tahu sama Allah. Bilang ke Ibrahim, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Dibalik logikanya. Ya Mas Lukman ya, hal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Masa ada kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Katanya kamu tuh kekasih Allah, masa ketemu tidak berani katanya. Oh, ketika langsung Nabi Ibrahim marhaban, oh ya gitu. Masalahnya Anda tidak kekasih Allah. Makanya jangan mati dulu. Nunggu di ACC jadi apa? Kekasih. Nanti baru mati. Jadi intinya beragama itu rileks, ada diskusi, ada somasi, ada komplain. Enggak apa-apa. Yang penting ini karena merasa nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu paling senang sama orang-orang desa itu. Saya ini meskipun banyak baca kitab, tapi sudah memutuskan Islam saya itu gaya Arabi, gaya orang-orang kampung sing badawa itu nggak priayi lah. Karena yang masuk surga awalan itu yang orang-orang nggak priayi itu. Karena malaikat repot tuh kalau ngadepi orang-orang nggak priayi ini. Saya pernah ada guru ini, betul ini kisah nyata, ada guru mau dipidanakan gara-gara buka tes SD loh Pak Kures, kan sudah disegel sama dia dibocorkan supaya santrinya lulus semua, SD-nya lulus semua, kan dikomplain mau dipidanakan ya karena saya di daerah saya kan ketua suku lah termasuk itu. Walhasil musyawarah sudah sowan Gus Bak dulu. Ternyata dalilnya tuh ngawur betul. Gus, nak gak apa-apa ya buka gini gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Ujian mungkar nakir dibuka kiai aja gak apa-apa, apalagi ini ujian mungkar nakir kan sudah dibuka amar buka. Masa ujian SD gak boleh? Wah, kepala sekolahnya kan pusing. Jangan Gus, jangan diturutin, ini kacau. Ya saya bilang akhirnya, ya masalahnya kepala sekolah sama polisi itu tidak mungkar nakir. Jadi ya beda. Gitu Gus ya tak kira sama Gus. Dari ujiannya mungkar nakir saja bisa dibuka, bisa dibocorin. Masa ujian SD tidak boleh katanya. Makanya repot, kena orang-orang kayak gitu tuh repot. Nah orang Arabi itu logikanya seperti itu.
Tapi jangan ditiru ya. Tadi yang di Indonesia nggak boleh tetap kalau bisa di penjara kamu. Sudah miskin di penjara repot nanti. Sudah repot nanti. Ya kalau kaya kan agak bisa gimana gitu. Kalau miskin kan agak susah itu. Ya agak gimana ya agak gimana-mana pokoknya kalau itu segampang itu. Ada orang Arabi tadi saya jagungan sama Pak Kores. Tanya sama Allah, ya Rasulullah, man tawalla hisabi, nanti yang ngurusi hisab saya itu siapa? Kata Nabi, Allah. Allah binafsi, Allah sendiri yang menghisab, bukan malaikat, bukan. Iya, jadam. Orang Arabi itu fawalla, orang itu langsung, ya sudah Nabi saya mau pulang, sambil tertawa-tawa. Kemudian Nabi dipanggil, weh Arabi, kenapa kamu tertawa-tawa? Jawabnya lucu, kenangan saya dengan Allah di dunia itu baik-baik saja. Maka nanti di akhirat juga baik-baik saja. Kalau sama malaikat saya tidak punya kenangan. Loh itu Nabi komentar itu fakuhal Arabi, kamu pinter yo gitu. Makanya kamu harus yakin kalau nanti ketemu Allah itu baik-baik. Buktinya kita di dunia tanpa prestasi ya baik-baik saja. Kita penuh problem, Allah ya baik-baik saja. Enggak terus, makhluk tanpa ada gunanya keluar dari bumiku ya. Nah itu penting. Jadi Allah itu suka. Makanya ada hadis ana indadoni abdibi, saya ini terserah cara pandang. Ini yang terakhir meskipun belum disemprit Pak Kures. Sudah dapat izin. Di kitab Ihya, saya berkali-kali cerita ini. Kitab Ihya itu meskipun hadisnya banyak yang nyoal, tapi kitab itu kitab keramat. Makanya ada pensara Ihya namanya Sayyid Zabidi itu. Beliau sering ngendikan hadal hadis min haisul matnu dhaif lakinnahu masyhurun wa yu'adituhu fil makna al ahadits as-sahihah. Jadi intinya itu hadis ini secara teks memang masalah, tapi secara makna dikuatkan oleh sekian riwayat-riwayat yang apa? Sahihah. Jadi yang dhaifnya itu hanya min haisul lafdu atau hadal lafdu bi ini masalah, tapi min haisul makna itu enggak masalah. Ada orang itu sudah di neraka 2 dipanggil sama Allah ke surga. Allah itu tanyanya unik. Ini di terakhir kitab Ihya di kitab Ar-Raja. Gimana rasanya di neraka? Karena di neraka ditanya sama Allah. Wah, enggak enak Gusti. Kami tanya, lah kamu gimana di neraka? Wah, enggak enak Gusti. Sudah diborgol, dibakar api, pokoknya enggak enak Gusti. Terus yang satu disuruh, ya sudah kembali lagi ke neraka. Itu lari semangatnya minta ampun, lari ke neraka, semuanya minta ampun. Marhaban ya Allah, ya sudah lari ke neraka. Lah Allah kan dia. Wih kok semangat gitu. Terus dipanggil sama Allah, kenapa kamu semangat masuk neraka? Karena ini perintah engkau. Saya sampai masuk neraka itu gara-gara kalau engkau perintah tidak pernah nurut. Makanya kali ini saya nurut. Lari ke neraka. Ya sekaligus ini ijazah. Nanti kalau disuruh ke neraka lari sekencang saya ini sudah trauma, sudah nyesal. Karena dulu ketika engkau perintah saya tidak pernah nurut, makanya saya semangat gitu, nurut karena ini perintah jenengan. Terus pas lari kencang neraka sama Allah dipanggil lagi. Ya sudah kamu anak baik, di sini aja. Nah khawatir saya nanti kalau kamu lari ke neraka sama Allah dibiarin. Nah itu tidak tahu saya ini. Tapi berkahnya ngaji ini kamu khusnudzon saja, nanti dipanggil loh. Woi anak baik, tak suruh langsung apa? Langsung lari. Itu cerita di Ihya. Yang kedua, yang satu agak bandel. Ayo kamu kembali lagi ke neraka. Kamu kan penghuni neraka. Diam saja. Terus kenapa kamu diam? Teman kamu lari kok kamu diam? Saya itu yakin ketika engkau memanggil saya ke surga itu tidak akan lagi mengeluarkan dari surga. Itu keyakinan saya. Dari GR. Terus sama apa? Ya sudah. Anak indadoni abdibi. Jadi dua-duanya itu benar. Jadi segampang itu beragama. Nanti di akhirat gak ada komentator, gak ada analis, gak ada aman. Jadi tidak bisa kamu menganalisis Allah. Nanti mau apa ya? Tidak bisa. Apalagi masuk TV, gak bisa. Jadi hubungan dengan Allah itu segampang itu. Nah, saking gampangnya hubungan dengan Allah itu Nabi pernah bikin MOU sama Allah dan itu yang dipakai seluruh kiai di seluruh dunia, di semua kitab. Ya Allah, manusia itu kan tempat salah dan lupa. Bu ya Allah, jangan langsung menghisap kalau ada manusia salah dan lupa. Loh itu sama Allah diturutin. Makanya Nabi ngendikan
Uqti tu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Di antara yang disebut tuh khawatimu suratil Baqarah. Coba kita ini disuruh Nabi dan dilegalkan Allah. Enggak terima menteri agama, yang legalkan Allah Subhanahu wa taala ini. Disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Coba. Doa itu kan agak ngawur sebetulnya. Masa lupa atau salah minta dimaklumi. Coba kalau sampean punya manajer di kantor, Pak, kapan-kapan kalau datanya tak tumpahin teh maklumi ya. Oh, langsung di PHK kamu. Kapan-kapan kalau Bapak manggil dan saya lupa nggak datang, maklumi Pak ya. Oh, PHK. Tapi ini satu doa yang disahkan Allah, disuruh berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kasih sanksi kami ketika kami salah atau lupa. Terus qala na'am, Allah ngendikan na'am ya. Coba kalau Allah pakai teori semua kesalahan kita disanksi langsung, nggak ada manusia di bumi, sudah habis semua. Wong khotib Jum'ah kelihatannya ibadah tapi nyindir tanggane. Kan repot. Orang sering itikaf di masjid, ternyata baru masalah dengan istrinya. Wan semuanya masalah. Ngustad kadang ya profesi lain nggak pernah prospek terus profesi ustad. Oh repot semua. Ada yang tidak ngustad, sok-sokan ikhlas bertani, ternyata nggak pernah ngajar. Akhirnya satu kampung bodoh semua. Semuanya masalah. Dan kita diberi fasilitas Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Kayak apa baiknya hadatin? Makanya belum ada kata yang ngarang Hikam Ibnu Athaillah sekarang, enggak ada sebaik Allah. Kalau orang lain maklumi kamu karena enggak tahu borok kamu, tapi Allah ini tahu borok kamu, tahu salah kamu, tapi tetap maklumi. Makanya mas sahibaka man sabika wa wa bi ibika alim. Ini enggak ada yang nemani kamu, tahu aib kamu sebaik Allah. Makanya kitab Hikam itu ada kata-kata yang bagus. Innama akromaka jamilu satri. Ketika kamu terhormat itu sebetulnya saking pandai-pandainya Allah menutupi aib kamu. Coba misalnya rata-rata ini bapak-bapak, ibu-ibu nikah sama perempuan itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Terakhir kan? Coba itu kalau direkam, saya sebetulnya cinta ini, tapi nggak dapat ya dapatnya. Terus itu terekam, kayak apa prahara keluarga itu? Saya sebetulnya ingin ini, tapi nggak kesampaian, akhirnya sedapatnya. Istri kamu ya ada rekaman gitu, mertua kamu ya punya rekaman itu. Sebenarnya saya nggak suka sama mantu ini, tapi berkali-kali ikhtiar dapatnya ini. Coba kalau orang Indonesia mulai zaman Pak Karno sampai sekarang terekam. Wah, melihat Swiss atau Finlandia, negara semakmur itu, nyesal jadi orang Indonesia. Wah, bisa langsung dicabut tuh paspor kamu. Jadi semua kebaikan yang kita nikmati sebetulnya innama akromaka jamilu satri. Kita ini begitu terhormat karena baiknya Allah menutupi aib kita. Coba kalau aib kita dibuka, cara diskusi kita, logika kita dibuka. Ya contoh gampang suami istri tuh. Rata-rata orang nikah itu pilihan terakhir apa pilihan sejati? Loh, jujur semua. Nah ini istri kamu udah datang, tenang saja. Semua perilaku sosial kita mesti begitu. Makanya innama akromaka jamilus satri. Makanya doa-doa kita mustur aurati wa amin rawati. Lah terus kitab Hikam mengajari kita begini. Ajhalun nas man taraka yaqina ma inda lidzanni ma indan nas. Bodoh-bodohnya orang itu yang meninggalkan keyakinan dirinya karena dia tahu betul tidak sesoleh itu. Hanya karena pencitraan atau komentar orang banyak. Misalnya gini, saya seorang ustadz. Mungkin orang lain ngira kan ustadz itu bersih, steril gini-gini. Padahal si ustadz ini ngerti dia punya masa lalu, dia tidak maksum, dia tidak nabi. Harusnya dia itu lebih berkeyakinan tentang apa yang pernah dialami sehingga dia tetap sopan, tetap menghormati orang. Jangan menurut persangkaan orang banyak yang anggap dia itu bersih. Jadi misalnya gini, Anda dosen di IAIN atau UIN atau di pondok atau di kampus apa saja, atau Anda menteri, ada presiden, siapa saja. Sebetulnya kan setelah kita jadi dosen mungkin kita ngomong, wah ngajar itu ibadah, mencerdaskan bangsa gini-gini. Ternyata mungkin Anda ini cita-citanya itu jadi pengusaha. Berhubung gagal daftar jadi dosen.
Banyak tuh teman-teman saya yang jadi ustadz, Gus, aku bisnis bolak-balik gak kasil Gus, jadi ustadz malah jadi kiai. Kalau itu dibuka Allah semua habis. Misalnya keluarnya menteri, wah enak jadi menteri, ditegar-tegur tok mbek presiden. Kalau itu direkam, wong saya ini cerita saya terakhir. Saya itu pernah ketemu Kiai sepuh Pak Guru, sepuh sekali, temannya Bapak. Datang ke saya, agak kacau betul ini, mentang-mentang temannya Bapak sama saya itu enggak bosok. Saya tetap cium tangan untuk temannya Bapak. Pas rame-ramenya MUI ngaramkan rokok itu. Gus, saya ini mau tanya jenengan, kalau jenengan jawab haram tak lawan. Waduh. Kalau jawab haram tak lawan katanya. Kalau jawab halal tak ikuti katanya. Yang saya senang dari cerita dua kiai sepuh ini begini. Saya ini kiai sepuh, Gus. Saya ini hiburan saya itu rokok. Rokok di pojok musola. Habis maghrib sampai jam 10. Kalau istri sudah tenang, tidak berontak baru pulang. Gitu. Karena kalau belum ngantuk itu bawaannya ngomel kan. Ini yang cerita dua orang ini. Jadi hiburan saya itu rokok sama teman-teman musola. Tapi sekarang rokok diharamkan. Tolong kasih tahu MUI, Gus. Raro rasanya jadi kiai katanya. Kalau orang awam hiburan kan bisa lihat dangdut katanya, bisa saweran. Saya ini kan kiai, Gus, gak pantas. Hiburannya hanya rokok. Gitu aja kok diharamkan. Ya sudah bah, halal kata saya. Oh itu senengnya bukan main. Setelah itu kemana-mana bilang kata Gus Pak halal gak? Waduh. Alasannya itu hiburannya katanya. Jadi saya semenjak jadi kiai itu ya sering dapat orderan fikih itu. Ya maksud saya beragama itu mudah. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi ana intadzoni abdi. Makanya sampean harus yang seneng, yang ceria. Karena ini untuk ngelawan setan. Setan tuh suka kalau orang Islam tuh susah, kemudian menyalahkan agama ini, menyalahkan sistem alam raya ini sehingga tidak ridho dengan kodok. Makanya disebut innaman najwa minasyaitoni liyahzunal ladzina amanu. Jadi kalau pikiran yang ngajak susah itu minasyaiton. Berarti yang ngajak seneng itu minallah. Makanya saya ini ustadz beneran ini karena ngajak orang seneng itu. Kalau yang ngajak susah itu masalah itu. Wong jelas di Quran la tahzan. Jangan susah, enggak ada di Quran la tafrah itu enggak ada. Yang ada kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Ya saya pernah dikomplain sama kiai-kiai yang khusuk-khusuk Pak Kores. Gus ini nanti kalau maghrur, orang gara-gara ngaji jenengan isane seneng tok terus atau susah. Terus saya bilang masalahnya apa? Kalau enggak tahu susah sampai akhirat kan bagus kata saya. Terus tapi itu saya enake dhewe fasik. Oh, nak fasik ku wis asli sedurunge ngaji aku wis fasik. Kok nyala-nyalain saya kata saya. Nah ini penting ya supaya jenengan itu beragama itu rileks nyaman karena Allah itu suka sekali menghitung nikmatnya itu suka. Dulu ada orang Arabi datang ke Nabi itu gak punya apa-apa. Terus tanya, ya Rasulullah engkau menyuruh saya syukur, saya ini gak punya apa-apa. Nyukuri apa? Istri gak punya, harta gak punya, semuanya gak punya. Saya nyukuri apa? Nabi itu ngelihat sandalnya di padang pasir kan panas. Lah itu 2 sandal kamu. Kalau kamu gak punya ini panas. Oh iya ya Gusti, alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya punya sandal itu. Ya kayak sampean itu kan ceria, punya nekat saja cukup lah. Kenapa seneng? Gak usah alasan, nekat saja pokoknya penting. Ya jadi sekaligus ijazah. Jadi yang dihitung apa itu alam nasroh, hati lapang. Terus kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika. Bapak saya itu paling sering mensyariatkan seneng. Kalau pagi ngajak jalan-jalan saya itu, kalau ada orang miskin itu di warung nongkrong, rokoknya satu aja hutang, 1 ler saja hutang. Terus ngomong itu seakan-akan dunia miliknya. Itu kata bapak, itu hamba paling dicintai Allah. Kalau presiden orang kaya seneng itu kan wajar, alasannya jelas. Ini nggak punya alasan untuk seneng. Sudah biar tetap seneng gitu. Nanti kalau gugat Allah malah repot kata. Kalau gugat Allah malah apa? Repot. Lu itu betul. Orang itu masih hidup kalau ketemu saya. Gak enak Gus dadi jenengan dadi kiai. Nakal ra pantes, gak mulang gak pantes. Enak dadi kula Gus. Apa wae pantes. Wah, repot.
Ya sudah nggak apa-apa. Sementing kamu nggak gugat Allah kata saya itu. Karena tadi ketika orang-orang miskin dikelola nyuwun sewu orang yang tidak bertuhan, ini terus malah yang digugat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Umar dari sekian sanad, ini biar kita sepak kures. Dari sekian sanad yang saya terima dari guru-guru saya, dari Mbah Mun, dari itu, Sayyidina Umar itu punya riwayat dari Rasulullah itu unik. Inna woha kallafani an asrifa an hudu'a. Ya saya ulang lagi. Inna woha kallafani an asrifa an hudu'a. Allah itu memaksa saya supaya apa-apa itu gak melibatkan Allah. Karena kalau apa-apa melibatkan Allah, ini kalau Allah kuasa kenapa ada orang miskin? Kalau Allah kuasa kenapa ada orang terlantar? Malah repot semua. Orang dilatih Islam menyalahkan dirinya sendiri. Rabbana dzolamna anfusana. Makanya Umar terus pidato, jika ada orang yang tidak makmur ketika saya jadi khalifah, salahkan Umar, jangan nyalahkan Allah. Anda punya pemimpin yang tidak becus. Kalau Sayyidina Ali mirip cuma agak kacau. Diskusinya agak kacau. Tapi kacau ilmiah tetap bagus. Ada orang ngelapor, ya Ali, ketika kita dipimpin Umar, dipimpin Abu Bakar, Umar baik. Kenapa setelah engkau pimpin kacau? Konflik, kata Ali. Ketika Abu Bakar, Umar mimpin, itu rakyatnya baik-baik kayak saya. Pas saya mimpin, rakyatnya kayak kamu. Makanya nanti kalau kamu nyalahkan saya, zaman Mbah Mun gini, zaman Gus Pak gini, pas Mbah Mun ngiyai, santrinya kayak saya. Pas saya ngiyai, santrinya kayak kamu. Nggih, ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, para sahabat sangat menghormati Rasulullah, tetapi Rasul sendiri melarang bentuk penghormatan yang berlebihan. Bagaimana cara memahami titik tengah penghormatan yang benar kepada Nabi? Dan dalam konteks ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya, bagaimana memastikan penghormatan kita kepada kiai, guru, ustadz dan sebagainya tetap dalam koridor adab, tawadu yang tetap memakai nalar kritis, bukan berubah menjadi ketakutan, ketergantungan atau kepatuhan tanpa berpikir. Ini pertanyaan secara tertulis yang telah lebih dahulu masuk ke panitia. Ya, dijawab dulu atau? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang mudah dijawab, asal sampean nggak punya sentimen. Biasa aja. Saya ini kan kata orang banyak, saya ini kan ya Gus, ya Kiai, ya Gus asli. Bapak saya Kiai, bapak saya Kiai. Tapi ya nggak ingin dihormati berlebihan. Buktinya disuruh Mas Fikri ya mau saja. Di pidatoni Pak Nazar ya saya dengerin. Kan berarti saya juga sopan gitu. Jadi begini ya, ini yang harus diketahui, bukan sekedar sunat harus. Nabi itu sering memaklumatkan diri, innama ana basarun, saya ini manusia. Karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dihormati sedemikian rupa. Ya, terus Nabi itu ya memperlihatkan kalau sering tersinggung. Misalnya ada orang yang nggak suka sama Said Abbas pamannya, Nabi ya tersinggung. Kalau nggak suka keluarganya tersinggung. Tapi setelah itu Nabi membenahi dirinya sendiri bahwa saya ini Nabi, rujukannya hak, bukan sentimen keluarga. Nah sahabat juga sama ya, hormat sekali sama Nabi, tapi tetap kaidahnya itu la tutruni kama atrot an-nasoro, ya kamu jangan berlebihan sampai mentaklih, sampai menuhankan. Kalau hormat yang berlebihan dengan arti loyalitas atau bahasa tubuh, itu ya mulai dulu ada ya di semua tradisi. Sampai lihat di kerajaan-kerajaan atau di film-film Cina itu kan semua, baik versi ketua suku maupun ketua geng, ketua apa saja kan ya dihormati oleh anak. Tapi yang unik dari Nabi itu penghormatannya itu malah mengarah ke Tuhan. Misalnya begini, tadi Pak Kures cerita banyak tentang syarat sahnya jadi saksi. Ini penting, sampai nampu swarga ben gak repot. Enggak swarga ini ndek-ndek wae, tapi nanti kalau sama Nabi nggak bisa bercengkrama sama bidadari, sama sungkan. Nanti tak carikan bidadari yang cerewet kayak istri kamu. Kayaknya nggak ada ya. Berarti trauma kamu sama istri itu. Kalau saya inginnya ya yang mirip lah. Biar apa? Kenangan. Ini perlu dicatat. Sebetulnya sehot solawat, saya berkali-kali matur di kitab Ithaf. Sehot solawat itu sehot terbaik.
Karena ada kata-kata gini ya, sudah kita misalnya adat pesantren Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau yang tanpa sayyidina Allahumma sholli ala Muhammad. Itu kan kelihatan. Allah itu pemberi, Nabi itu yang diberi. Saya ulang lagi. Ya Allah kasihkan sholawat engkau ke Nabi. Berarti Allah itu pemberi, Nabi yang diberi. Nah, kata kitab Ithaf, wan nabiyyu wa injalla qadruhu muhtajun ila rahmati ta'ala. Nabi apapun hebatnya, hubungannya dengan Allah itu Allah pemberi, Nabi penerima. Makanya hadil ummah tidak akan terperosok mentaklih menuhankan Muhammad karena redaksinya sudah ya Allah saya minta sholawatmu kasihkan ala abdika wa rasulika Muhammad, disebut ala abdika. Maka sehingga sholawat itu ekspresi kita mencintai Nabi, maka kita bersolawat sekaligus memaklumatkan porsi masing-masing. Allah selamanya pemberi dan Nabi apapun hebatnya diberi. Jadi penghormatan sahabat itu ya terukur semua. Lah nanti kultur-kultur tertentu di daerah tertentu, misalnya di Kesultanan Jogja atau Kesultanan Maluku, semua di pondok, di apa-apa. Saya yakin semua orang soleh itu inginnya semuanya proporsional. Nggak tahu kalau yang sentimen, tapi semua orang soleh itu inginnya pasti propor. So, itu pasti, tak jamin. Terus yang terakhir tentang sholat, ada kata-kata as-sholatu imaduddin. Nabi kok tidak bukti Nabi itu gimana? Tadi kata Pak Quraisy kita butuh seksi. Ketika beliau jadi Nabi dan diikuti banyak orang, yang jadi ukuran ajaran terbesar beliau itu apa? Sholat. Dan sholat itu nyuruh apa coba? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. Ketika itidal Rabbana walakal hamdu. Masa ada seorang manusia bikin satu ritual yang semuanya itu muji Allah? Itu kalau nggak Nabi nggak bisa. Sampai antak hak gawe wiridan mantra nguntungno sampean dhewe mesti. Sampean misalnya tak angkat jadi tokoh spiritual kulo. Wah loro kulo mesti. Nabi ini luar biasa, hidupnya dihabiskan untuk menata sholat dan di semua sholat itu apa? Ada tasbihullah, takbirullah, Allahu Akbar. Terus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu kalau nggak Nabi tidak bisa. Bagaimana seorang manusia yang punya nafsu, punya selera, punya haddun nafsi, kemudian semuanya diarahkan ke Allah? Tidak bisa kalau nggak Nabi. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Itu bukan musollinya. Orang kadang rata-rata kiai pidato orang yang sholat itu enggak. Nabi ketika as-sholatnya. Sholat itu jadi dengan sholat itu sudah kelihatan. Ini kalau nggak ide seorang Nabi tidak bisa. Susunan katanya, bentuk penghormatannya, semuanya Allahu Akbar. Kalau orang tertentu baca kabira walhamdulillah katsira, ada yang Allahumma ba'id baini. Apapun itu penghormatannya pada Allah. Rukuk subhana rabbiyal azim, i'tidal rabbana walakal hamdu. Nanti sujud subhana rabbiyal a'la. Itu kalau nggak Nabi tidak bisa punya ide gitu. Sama nyanyi lagu frustasi atau punya hak lagu apa, putus cinta, cinta buta, apapun itu mesti nggak terkait Allah. Jadi menurut saya dengan desain sholat kayak itu kalau nggak Nabi tidak bisa. Makanya disebut amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Muhammad itu mau cekali bersama kamu. Abu Jahal CS itu ngomongi Muhammad mulai kecil bersama kamu. Apakah kamu pernah ngerti dia bohong? Hal jarabtum alaihi kadiban qaulullah. Terus gerakannya apa? Mulai pertama jadi nabi, sebelum nabi itu hobinya ya sholat itu. Gerakan sholat itu nggak mungkin ditemukan manusia, itu nggak mungkin. Coba kata-katanya sholat, gerakan fisiknya, semuanya itu mesti mengarah itu nabi. Maksud saya kalau bahasa keseharian itu ya terserah lah. Orang Jawa kalau dipegang kepalanya tersinggung, kalau orang Arab seneng. Dan ini kalau bentuk penghormatan pada guru sampai nadili ya repot, semuanya subjektif. Semuanya apa? Ya tapi tentu nggak boleh berlebihan. Di mana-mana berlebihan itu nggak baik. Hanya urusan penghormatan. Kamu makan berlebihan ya sakit panitia kan. Kamu sering ngaji ya kasihan istri kamu. Pelarian kok ngaji itu gimana? Kamu terlalu sayang istri ya kasihan ibu kamu. Karena apa kalau berlebihan kan enggak. Makanya saya tuh sering cerita kalau ada santri sering sowan saya sama istrinya tak marahin. Kamu tuh santri nggak bener, terlalu mesra. Ternyata betul. Selang beberapa hari ibunya datang. Ya Gus, Jokrabi lali kulo setelah menikah lepas saya. Ya karena berlebihan itu. Kayak orang kok seneng ngaji, bahaya itu mesti. Agak-agak banyak masalah. Ini bukan suudon, soal yakin. Tapi bagus, pelariannya kok ngaji. Coba sekarang misalnya istri sampean sedang mesra terus ngajak liburan ke Australia, milih ngaji Gus Pak apa ke Australia? Ayo jawab. Sedang mesra-mesranya
Ayo main ke Australia, mumpung saya uangnya banyak. Sudah kamu tak traktir, ngaji apa liburan? Oh yang bener. Yang jujur gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa, ngaji itu sudah bagus. Mulai dulu ya gitu, mulai dulu ya. Sayyidina Ali itu kalau ke masjid itu sedang bentrok sama Sayyidah Fatimah. Kalau enggak ya di rumah sama Sayyidah Fatimah. Artinya itu manusiawi. Makanya Nabi tanya, mana suamimu? Baini wa bainahu syai'un, tadi ada geger sama saya, makanya enggak di rumah. Terus ternyata tidur di masjid. Kalau kata KNO karena bayangkan ada beduk, tidur di bawah beduk, padahal masjidnya Nabi tidak ada beduk. Terus ya abad turab. Ya dulu itu biasa orang ke masjid itu karena uzubah, belum nikah kayak Abdul bin Umar atau Ali baru masalah dengan Sayyidah Fatimah. Sekarang ya alhamdulillah banyak yang teruskan itu. Kalau sedang banyak masalah ya sering ke masjid, kalau enggak ya enggak, itu sanadnya mutasil itu. Jadi beragama itu ya untuk manusia biasa aja. Sementing tauhidnya ditata. Tadi kata Pak Quraisy, kalau iman sama Rasulullah Muhammad Nabi ya syahadahnya di minimal syahadat tadi. Orang punya ide menemukan sholat itu kalau enggak seorang Nabi itu tidak bisa. Coba kalimat sholat itu menguntungkan Nabi apa menguntungkan Allah? Kalau boleh dibahasakan, semuanya mengarah ke Allah. Bahkan hubungannya Nabi dengan Allah itu kita katakan apa? Allahumma sholli, ya Allah kasih. Nabi saya ini kasih rahmatmu. Tetap saja hubungannya Allah pemberi, Nabi diberi, penerima. Jadi nggak mungkin agama ini kebablasan sampai menuhankan. Nah, masuk surga pun dengan rahmatnya Allah. Sampai Nabi ngendikan kamu tidak masuk surga karena amal kamu. Wala anta ya Rasulullah, juga engkau tidak masuk surga karena amal engkau. Wala ana illa ayataghammadani ya Allah bi rahmati. Kayak apa? Segalanya itu Allah itu kayak. Keren kan jenengan? Keren. Sekarang ngrungokno ngaji. Nah, engkang menginspirasi perilaku ulama di Indonesia khususnya itu adalah tulisan-tulisan utawi madhab-madhab utawi pilihan-pilihan maslak torekoh ingkang dipegang kalian Abdul Hasan sinten Asadili. Jadi ini gue nguntung noti yang Jepon. Madhab ini ora unik. Terus di antara yang diceritakan Syekh Abdul Hasan Asadili, nate suatu saat ada seorang wali, di mana-mana wali itu gak selerane namung kepengen parak pangeran, buatan kepengen dosa. Singkat cerita si wali ini berdoa di multazam, tempat paling mustajab, ya Allah takdirkan saya supaya saya tidak pernah dosa lagi. Jadi ndonga supaya ora iso dosa meneh. Iku jawabe pangeran, fa aina adu ghufrani, wong iku nek ora dosa iku sifat ghafur ku ora nganggur. Kok Allah niku wis kadung di sifat ghafur zat sing akeh napa ngapurane. Dadi umpama donya iku ora ana dosa iku sifat ghafurku terus piye? Dan niku sing dadekno tiyang boten terus seneng dosa niku boten, tapi seneng arep-arep rahmati Allah Subhanahu wa taala meskipun keadaannya nate napa dosa. Kemudian itu jadi madhab yang membedakan ahli sunnah dan tidak ahli sunnah. Kamane jadi gerakan ekstrim. Ini ku ahli sunnah ciri khasnya niku mbok wong tahu dosa kaya apa tetap dianggap Islam. Ada kelompok ekstrim khawarij sing darani wong nak dosa niku berarti wis napa ka. Jadi itu efeknya luar biasa dari madhab-madhab itu. Lalu kenapa madhab Abdul Hasan Asadili yang kita pilih? Karena kalau orang Islam kamu kafirkan, niku mboten ketemu, cara akal niku mboten ketemu. Nggih cara berpikir kita, masyhur Abdul Hasan Asadili ngendikan, wong iku nak kafir mulai cilik nganti 70 tahun. Kalau baleni malih tiyang kafir cilik ngantos 70 tahun. Itu kan menjadi mukmin itu hanya dengan melafadzkan apa? Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Niku hadhil kalimah satu ini. Kalimah syahadah niku saged ngilangi kekafiran 70 tahun. Artinya kalimat ini adalah kalimatun
dakhala fihal kafiru al-islam atau kalimatun sara bihal kafiru musliman. Jadi ngaji rileks, ini tanamkan di hati. Ini adalah kalimat yang orang kafir saja menjadi muslim, hanya sekali dilafadzkan. Masa lalu dengan kalimat yang sama tiang muslim menjadi kafir. Nah, itu membuatkan ketemu akal. Makanya madhab takfiri, madhab gampang mengkafirkan orang itu jelas madhab yang enggak ada rujukannya sama sekali, enggak ada pegangan ilmiahnya sama sekali. Wong kafir wae dadi Islam, mosok wong Islam dadi kafir. Mau perkara tahlilan ning kuburan. Gara-gara tahlilannya nyekel patok dianggap napa? Kafir. Mergo dianggap jaluk napa? Jaluk bae, jaluk kufur. Mulane dawuh Said Muhammad masyhur itu diterjemah di seluruh bahasa di dunia. Wong-wong sing ngafirno iku mbok yo sekali-kali nginceng. Nginceng iku ngrungokno. Lho kula nu sampean tahlil iku yo ora seneng. Kadang sing tahlil iku yo rada kurang ajar. Kula niku yang ben nak mati, nak sing tahlil nang Jepang niku ora seneng. Mergo yo rada sombong lah wong tahlil iku yo kadang rada sombong. Misale ngaten, kula kiyaine jenengan. Dongane ngene, ya Allah, ini guru saya. Ingkana muhsinan fazid fi ihsani. Kalau dia baik, itu ya tambahlah kebaikannya. Mosok murid muni gurune baik itu kalau itu kan ngenyak uang. Ini soleh-soleh permanen dianggap napa? Jadi dungane itu ngeper ingkana muhsinan fazid fi ihsani. Wa ingkana musian fatajawas anhu. Misalnya kalau dia orang buruk, kalau beliau orang buruk yang kau maafkan. Maka orang-orang di luar sana yang mengatakan andekan tahlil itu baik, pasti dilakukan sahabat. Itu logika yang keliru. Sahabat gak mungkin kan nahlili Kanjeng Nabi ngendikan ingkana musinan. Sido kafir ngoten iki mboten. Lah wong Kanjeng Nabi kok apike di ngendikano ingkana, ini kok kafir. Wong Nabi kok ingkana, andai. Saiki pertanyaannya gini. Kita sebagai kiai, sebagai guru, ku murid nak tahlil ya rada kurang ajar sithik. Wong gurune kok diomongno ingkana musinan ambek ingkana musian. Nah pertanyaannya gini, lepas dari kowe rada kurang ajar lah. Dalam tahlil itu rada kurang ajar karena nyebut guru ora qad kana musinan tapi ingkana musinan. Mestinya kalau sampean sebagai murid kan menapa qad kana musinan. Guru saya benar-benar orang baik, bukan ingkana, andekan orang baik. Tapi ada satu kepastian bahwa ini tidak minta sama mayit. Jadi tujuan kalau kita minta mayit itu salah sama sekali. Wong kita datang ke kuburan malah memintakan ampunan untuk mayit. Kok iso darani njaluk iku piye? Ya mergo mau didelok kok adoh, ketoke ngatong ya berarti njaluk. Lah ya wong fatwa kok mau berdasar inceng-incengan kok adoh niku. Iku ora jelas ya fatwa ini. Paham gitu. Terus jenengan kudu yakin, enul yakin bahwa mazhab kita itu yang benar bahwa tahlilan di kuburan tidak kafir karena tidak minta ke mayit, malah memintakan untuk mayit atau memintakan ampunan untuk mayit. Cuma redaksi sing rondok-rondok ngoten niku dikurangi. Nah kangge guru niku nggih dikurangi lah, dikurangi. Ya Allah, jenengan Maha Pengampun, kula suwun guru kula jenengan ampuni. Jadi ampun ngangge donga sing teng salat mayit. Nah, sholat mayit itu kan memang ada sanatnya, memang semua bentuknya seperti itu. Tapi nak ning kuburan, kalau betul nanti itu ngotong Mbah Mun ngoten, ya Allah ini guru saya, engkau anugerahkan beberapa ilmu, beberapa amal yang manfaat untuk orang banyak. Kula suwun jenengan tampi, jenengan zat sing Maha Pengampun, jenengan ampuni. Tapi betul ngangge ingkana ini, angen-angen muga aku jadi kiai ini tersinggung. Murid orang ajar, masuk darani gurune apik iku andekan. Tapi berhubung ra paham ya alhamdulillah ya do tahlil yang Wali Songo ya buanter-banter nganggo mik. Lah sing kene paham ya rada risi ku piye? Wali Songo darani ingkana iku piye wae. Dadi niku mareni, mulane kula suwun nak tahlil nyewa kiai sing alim lah ben rada bener, rada bener. Tapi ampun nyewa kula mboten purun. Kalau nu gak ada pondok, jadi buatan saya masyhur susah diundang orang kecuali yang ada hubungan guru, hubungan sarang. Karena beliau lama sekali ngajar di MGS, saya
Beliau Gus Maksum itu lama ngajar di MGS. Jadi saya itu hanya datang di orang-orang yang pernah khidmah di sarang, terus yang pernah keluarga sepuh. Saya datang ke Jakarta ke Pak Quraisy Shihab itu ya karena Pak Quraisy itu lama sekali bikin diskusi-diskusi tafsir. Akhirnya saya termasuk pengajar di pondok beliau. Jadi faktornya ya hanya karena itu, bukan yang lain. Terus kalau suwon jenengan kedah yakin kalau faham takfiri yang memudahkan mengkafirkan orang lain itu faham yang salah. Karena itu bahaya. Terus bahaya kedua secara fikih. Secara fikih itu nanti repot. Kalau nanti di salah satu seminar itu sudah mau zuhur, ketemu satu narasumber yang gampang mengkafirkan orang, itu separuh masjid kebetulan mereka banyak yang bisa ngaji itu terus nggak sholat zuhur, nggak sholat zuhur. Tanya sama mereka, lu kok tidak sholat zuhur ini sudah masuk waktu? Kan sholat hanya wajib untuk orang muslim, kita akan kafir. Ya karena dikafirkan tadi kan, kalau bid'ah akan dikafirkan. Akhirnya gak kafir, sholat. Efek dari madhab itu panjang. Kalau betul faham mereka itu betul, berarti yang sudah kafir, orang kafir itu wajib sholat enggak? Enggak kan? Itu malah panjang kan, karena terus menjadikan orang Islam tidak nopo, tidak sholat. Nanti ke masjid tidak boleh, orang kafir nggak boleh masuk masjid. Itu efek fikihnya panjang. Jadi kalau suwon madhab Abil Hasan apa Asyadili niku dipegang. Nah itu madhab beliau itu implementasinya di teng kitab Hikam nih. Karena Hikam itu putu murid yang paling bisa mengimplementasikan, menjelaskan cara pandang madhab Abul Hasan apa Asyadili sing dados thariqah napa Syadziliyah. Terus ketiga, itu cara pandang itu detail. Detail itu jelimet. Mesti sampean ora kepikiran. Misalnya begini. Ketika ada orang salah jenengan marah, itu sebenarnya karena salahnya apa karena hal yang lain? Normalnya orang itu berpikir karena salahnya, itu keliru cara Abul Hasan Asyadzili. Pasti kamu marah itu karena ada hal lain. Misalnya kita pembantu, elek, keriting, mecahno gelas, mesti langsung buat ngamuk. Alasannya mecahno gelas. Tapi ini asing mecahno itu wong ayu, kowe iso ngamuk. Kowe iso ngamuk wong ayu. Mecahno gelas lah. Kok gelas lemari, rasa gelas. Sama. Kamu janjian sama orang, wongnya nyulayani janji, mesti mbok maki-maki. Katanya jam 10 kok udah datang gini-gini. Nah, tapi kalau yang terlambat itu wong sing ngutangi kowe iso ngamuk orang sing ngutangi kowe. Atau sing terlambat itu komandannya, atasan kamu. Atau kiainya. Artinya gini, ketika kamu marah atas nama terlambat, itu sebetulnya karena terlambat atau karena hal lain. Nah, maksiat juga gitu. Cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili, ketika kowe roh misalnya cawe itu macak maco naik apa lah ninja atau apa, mesti kowe darani wah seluput suwuk. Tapi nak dikandani, niku putune jenengan. Mesti langsung ya Allah jenengan sepunten. Jadi sebenarnya kita kebencian sama orang lain itu karena kebetulan itu tidak keluarga kita. Coba kalau itu keluarga kita. Pasti kita mikir ulang. Kowe gedeng wong ra salat. Mesti sebabnya dua. Satu tidak sholat, dua kebetulan itu tidak anak kamu. Kalau itu anak kamu, kamu pasti istighfar berhari-hari untuk dimaafkan Allah. Bukan maksud no. Tapi kalau orang lain kowe pertanyaannya sebetulnya kamu benci itu karena tidak sholatnya apa karena plus dia tidak anak kamu. Nah itu pikirannya Abul Hasan apa? Kowe ngamuk itu gelas pecah itu perkara itu pecah gelas apa plus yang mecahno elek. Nah itu pecundang kita, itu cara pikiran Abul Hasan. Kita ini pecundang. Pecundang itu enggak fair. Napa? Betul fair. Nah itu terus beliau diantaranya punya cerita Nabi Ibrahim itu pernah diangkat ke Allah di alam malakut. Di alam malakut kemudian ini ada di kitab Hikam juz 2 halaman 4 yang di bab ini yang saya baca. Ini cerita terakhir nih, bantu pun sampai tak ngaji suwi-suwi ram mesti paham, aduk sediluk. Nak sediluk kan dia alasan, kenapa ora paham? Salah Gus Pak ngulangi sediluk.
Lah anak suwi sampean ra paham malah ribet kan? Diulang suwi ra paham goblok tenan berarti kan gitu. Nah ini untuk menjaga harkat dan martabat niku ngajine sediluk mawon dan takoki malaikat. Kenapa ora paham? Saleh Gus Pak ngajine sediluk. Jadi duwe napa? Alibi lah gak ada napa? Pembelaan. Nabi Ibrahim itu diangkat di alam malakut. Karena beliau seorang nabi melihat orang maksiat ditanya sama Allah, ya Allah, itu orang-orang maksiat itu makan dari rizkimu, menempati bumimu dan semua fasilitas engkau bikin. Lalu menurut kamu gimana Ibrahim? Ya bunuh saja, matikan saja. Sama Allah dituruti. Melihat lagi ada maksiat yang berbeda, selalu Nabi Ibrahim usul itu dimatikan. Jadi Ibrahim pernah jadi garis keras lah kira-kira, keras sekali. Lalu suatu saat Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Disuruh nyembelih apa? Ismail. Baru disuruh nyembelih Ismail, Nabi Ibrahim tanya, ini anak saya ya Allah, ini samrotu fuadi, ini buah hati saya, kenapa engkau nyuruh menyembelih? Sejarah ngetikane pangeran, apa kamu tidak ingat ketika tak angkat di alam malakut beberapa hambaku kamu usul supaya tak bunuh? Cara Jawa ini, cara Jepang ini, raro rasanya jadi aku itu pangeran sing gawe aku enak, aku usul-usul kon mateni jadi. Saya ini gentenan, saya ini anak sembelih. Rumang sama udah di pangeran gak sayang mbek kaula. Kita dadekno nabi ku kon dakwah ora kon mateni. Nabi Ibrahim nangis. Nah inilah perbandingan bagi kita. Sebenarnya saat kita benci maksiat, itu sebetulnya di hati kita itu tidak hanya maksiat. Kita ada dak fairnya. Plus itu dak orang yang terkait dengan kita. Jika misalnya mau wangkel, misalnya penyanyi sing piye mau wangkel. Suatu saat penyanyi ku WA aku, masa aku gelem dadi bojomu, ilang mangkelmu. Jadi pecundang, kita ini sebenarnya pecundang. Nah, syukur-syukur memang makom kamu sudah tinggi. Memang benar-benar benci karena maksiat. Paribasane wayu gelem mbok rabi tetap mangkel. Tapi saya tidak yakin. Soleh-soleh seperti ini imannya sampai seperti itu tidak yakin. Dan saya kalau yakin begitu berarti keyakinan salah itu salah dan bodoh itu karena itu nggak terbukti. Makanya ini kitab baru kalian kitab hikam karena ini acara ngaji hikam kula waos sedikit mawon kula waos ini jawabannya Nabi Ibrahim ketika disuruh nyembelih Ismail teng halaman 4 juz 2. Allahumma hadza waladi wa samratu fuadi wa ahabbun nasi ilayya. Fasami aku ilan yakul amatazkurul lailah allati sa'alta fiha ihlaka abdi awama ta'lamu anni rahimun bi'ibadi kama anta syaqikun biwaladik. Jadi Ibrahim anak kamu sembelih. Kata Ibrahim ini enggak mungkin Gusti, ini buah hati saya, kenapa engkau minta ini tak sembelih? Apa kamu tidak ingat pernah mengusulkan saya menghabisi sekian hamba saya? Kalau kamu bisa sayang anak kamu, saya juga sayang hamba-hamba ku enak wae. Mikir. Jadi makanya kalau suwon kita ini hidup harus insaf. Nak kira dia duit, iku yo mangkel tenan, loro tenan. Terus bojomu mbok kon sabar pas kowe ra ngekeki duit, iku yo ora fair. Wis ben-ben ngamuk. Satu kelihatan cerdas. Memang kondisi nggak punya uang itu harus ditanggapi dengan marah. Mosok diapresiasi. Pinter Mas kowe saiki dadi wong zuhud. Wah, ya ribet. Wah, ya ribet kan. Wes jos Mas sampean. Saiki ra duwe dhuwit, sampean wis dadi wong zuhud, wong waro. Tapi udah mati bareng saiki. Jadi sebetulnya Allah bikin emosi itu andaikan boleh dibahasakan wis dipikir. Walau la dafwa inna safa'duhum bi ba'dil lafasadatil. Jadi bumi ini sebaiknya itu diisi dengan sekian perbedaan. Tapi tidak konflik loh, perbedaan dengan konflik itu beda. Saya ulang lagi, bumi ini sebaiknya diisi dari sekian apa? Perbedaan, karena justru itu bagus. Saya itu berkali-kali bilang, andaikan tidak ada pikiran kedua, ini dunia ini sudah rusak. Harus ada pikiran kedua. Misalnya ono wong kok terlalu apik mbek kanca, mesti bojone sambat, wong gak men ngopi mbek kancane ra tau ngapi mbek bojone. Tapi kalau ngopi mbek bojone terus, mesti kancane sing sambat. Wah, jok rabi lali kanca. Ribet. Manusa itu ribet. Kados kula dugi mriki ini hormat Gus Maksum. Nggih mungkin tok ganjaran. Tapi untuk dosa sidik-sidik ninggal pondok. Jadi ya sudah. Ya mau tidak mau karena memang hidup itu tidak banyak pilihan.
Ada orang sering ibadah di masjid sholat, itu ya bagus. Tapi dia pasti tidak baik dalam sistem sosial. Umpama wong soleh kabeh ning masjid, itu dunia akeh sing mati. Karena tidak ada tim SAR paling murah. Loh iya kan, wong kecelakaan, itu penolong pertama itu orang yang di masjid apa sing tukang ning dalan-dalan. Artinya sing ning masjid iktikaf mesti ra duwe ganjaran nulung wong kecelakaan. Artinya ada kebaikan yang pasti nggak bisa dilakukan orang yang sedang di masjid. Andai kan yang di jalan tuh orang-orang soleh itu wah dunia sebaldatun thayyibatu warabun ghafur. Loh ya betul, Nabi pernah ditanya sahabat, ya Rasulullah kita ini senengane ngegeng di jalan. Ya, kata Nabi ya sudah nggak apa-apa, asal a'tu thoriq haqqaha, ya kamu memberi haknya jalan. Apa itu? Amar ma'ruf nahi mungkar. Maksudnya nahi mungkar gini. Misalnya di bus itu ada orang soleh mayoritas, itu sing nyopet ya wedi mergo mesti ditabuki wong akeh. Kalau yang di perapatan wong soleh kabeh sing beda wedok ya isin. Mergo sing perapatan wong soleh kabeh. Lah masalah iki ra soleh kabeh, kemari ribet kan gak soleh kabeh. Jadi sebetulnya Indonesia itu aman kalau yang di jalan tuh soleh semua karena perempuan lewat gak diganggu. Ada copet gak berani, semuanya aman. Maka di Islam itu menyebut kebaikan itu jumlahnya banyak sekali. Tidak bisa kamu wah hebat-hebatnya wong sing ning masjid terus, tidak bisa seperti itu. Anda kan semua orang di masjid, nah ono kecelakaan pertama yang nolong siapa? Nah ono wong goleki alamat tuh takok sapa wong kabeh ning jero masjid. Ribet kan? Nah, makanya ini Quran bikin aturan wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Yang enggak boleh itu duduk di jalan sambil mengganggu atau mengancam hal-hal yang baik. Tapi kalau duduk di jalan justru membantu hal-hal yang baik, maka ini disyariatkan oleh Islam. Jadi ini kita harus mulai mikir ya. Jadi walhasil ngendikane kitab hikam, bayangkan yang maksiat itu anak kamu, istri kamu. Pilihan kamu itu memaafkan dan minta dimaafkan oleh Allah. Tapi ketika orang lain kamu minta supaya dilaknati Allah, ini tidak fair. Jika kita diajari guru-guru kalau minta ampun ighfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. Masih dikata wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'min. Itu filosofi yang luar biasa, kata jami' semuanya ya Allah engkau maafkan. Bukan keluarga saya tok, siapapun yang berkontribusi terhadap Islam ini engkau maafkan. Begitu juga di muqaddimah khutbah kula suwun harus ditradisikan wala alihi wa sahbihi ajmain. Kata ajmain ini kata pembeda. Mungkin orang baca hanya rutin, tapi kita yang nekuni ilmu, ajmain ini kata kunci. Fa inna ahla syiah akramu sahabiyan wa ahanu sahabiyan akhar. Jadi tradisi madhab syiah itu apa? Ada sahabat yang begitu dimulia-muliakan berlebihan kayak Sayyidina Ali, dan ada yang dihinakan kayak Abu Bakar dan Umar. Lalu pembedanya dengan ahli sunnah apa? Kita menghormati sahabat wa sahbihi ajmain. Jadi hadhil kalimah kalimatun fariqah. Ini kalimah pembeda. Jadi ajmain buatan kalimah rutin terus ono jimate ono kasiate ini buatan. Kita maklumatkan ke seluruh dunia bahwa mazhab ahli sunnah ditandai dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mengenai dawe Basim wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nukrimu jami'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ciri utama mazhab ahli sunnah apa? Menghormati keluarganya Nabi dan menghormati seluruh, ada kalimat apa? Seluruh sahabat. Jadi kata ajma'in itu kalimatun fariqah atau kalimatul fasl. Kalimat yang membedakan mana madhab syiah dan madhab ahli sunnah apa? Itu kalau jenengan ngaji teng Gus Maksum napa teng Haji Maksum di antara madhabnya sinten? Nabi Ibrahim yang diceritakan Abul Hasan apa? Asyadili, kebencian kepada maksiat kita semua pasti benci maksiat. Tapi gak fair kan, yang satu kamu laknati, yang satu kamu doakan. Ujung-ujungnya apa? Ada unsur hadun nafsi. Kalau yang terkait dengan jenengan mbok dongakno di sepuro, nah yang enggak ada terkait mbok pasutno. Ini kan tidak fair, padahal sama-sama apa? Maksiat. Kalau suwun polemik tentang ketentuan gimana hukumnya ziarah kubur, ya hukumnya baik karena mendoakan atau memintakan ampun untuk yang mati, bukan meminta sama yang mati. Udah Sayyid Muhammad kena arah percaya rungokno. Wong didelok kok ado, didelok kok ado pancen ya ngeri kan. Patoke diusap-usap.
Bariku ndonga, celok waduh kan njaluk kuburan, padahal mayite ngeluh. Ngeluhe perkara mau, kadang nek sing kiai ini rapati iso ngaji wamen ingkana. Wali kok darani napa? Ya Allah, jika mayit ini, andekan mayit ini baik, maka dan andekan tidak, lu cara kowe dadi mayit. Bocah ora jelas. Mayit, nah makanya ini cobalah kalau sholat jenazah tidak apa-apa doa itu, karena sanatnya seperti itu. Kalau doa guru ya diatur-atur yang baik lah, langsung mawon ya ghafiratunu wal khotiat gini-gini, saya mohon beliau amal baiknya jangan terima, amal buruknya jangan ampuni, karena guru juga manusia tidak nabi. Boten terus apa? Pakai apa? Ingkana. Apa? Kita baruk. Nah, mulanya itu setelah peristiwa ini Nabi Ibrahim menghentikan faman tabi'ani fa innahu minni wa man asoni fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, orang yang ikut saya ya pasti bagian dari saya. Artinya harus berhak mendapat syafaat. Tapi orang yang sedang tidak taat sama saya, kula suwun beri hak untuk tobat. Jadi ghafur itu artinya ya kasih waktu lah Gusti untuk tobat. Sehingga umat ini enggak berhenti berharap supaya yang sedang maksiat pun kita selalu berharap suatu saat pasti tobat. Kita berharap la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Quran sendiri menghadapi orang-orang maksiat masih selalu diberi harapan la'allahum yarji'un, la'allahum yantahun. Ya tentu dengan sekian mau'idhah, sekian hikmah, sekian amar ma'ruf nahi mungkar. Yang jelas kita sebagai ahlul ilmi tidak punya sanad model keras. Karena semuanya ini proses. Sama nggak bisa niru Nabi itu kan dulu perang Gus. Loh Nabi perang dulu itu enak. Enaknya itu Nabi mesti bener, musuhnya mesti salah. Jadi Abu Jahal CS. Saiki ke perang kowe ora mesti bener. Musuh ora mesti salah. Terus kabeh tegas piye oleh tegas wong padha ora jelas. Riyen tegas kan gampang, Nabi mesti bener. Musuhnya mesti salah. Kan penak. Lah sampean masih macake santri ini. Cara tukaran mbek tanggamu ora mesti tak bela. Ya mergo ora mesti bener. Wong bapak anak cerita kula, ana imam masjid sepuh, istiqomah geger mbek pengurus takmir. Ya kadang bener sing canom-nom. Ke imam masjid sing sepuh iku ndekne wong paling sepuh kudu dadi imam terus jare bapak. Iku istiqomah apa mau digenteni wong liya? Itu banyak alumni sarang, alumni Pelosok Lirboyo nganggur gara-gara sing tua itu mau digenteni. Nah, tapi misalnya kok sing nom ambisi ya salah, ono sing sepuh kok sing nom ambisi hidup itu udah banyak pilihan. Artinya gini loh, di wilayah istihad, di wilayah mikir itu potensi salah itu ada. Ya wow, kena abot keluargamu mesti sering ninggal bojo. Nah abot bojo mesti mengabaikan ibu kamu, saudara kamu. Nah ngono sing imbang Gus. Rai-rai pas-pasan wangel imbang. Ndak segampang itu ngelola keseimbangan itu ndak gampang. Karena hidup tuh wakana bena dzalika qawama itu ngukurnya ndak gampang. Kalau sampean sholat soft awal terus. Ini ada ulama yang kritik meskipun sholat awal paling apik. Kowe iku sapa kok ngarep terus koyok paling bener. Jebule kok ngarep jebule salah. Lah yo kan kuatah. Orang maksa sholat awal terus nang Mekah, jebule salah. Jadi ono juga wali yang kalau sholat tuh nang nggo guri ditakoki, "Kenapa kowe sering nggo guri?" Aku iku isin. Madhep pangeran kok hebat wae kok ngarep. Banyak juga cara pandang ini karena wilayah istihad. Napa wilayah napa? Wilayah istihad itu kayak iya kayak enggak. Makanya dalam masa misalnya gini contoh paling gampang. Kalau ada boto gaweane wong Rembang cek wong Blora, itu kan sering kena telitong dan telitong itu jadi materinya. Ono sapi ngising ning kono dibaro terus diolah jadi boto. Terus kemudian boto ini jadi masjid. Itu najis apa enggak? Najis kan karena disuci enggak bisa materinya najis. Itu hanya boleh di mazhab Abu Hanifah. Abu Hanifah itu mengatakan alatut tadhir itu 3, air, turab, debu dan anar, api.
Alasannya mazhab Abu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu disucikan dengan api neraka. Berarti api itu min alatit tathir. Sebab itu botol yang sudah dibakar itu otomatis suci. Tapi saya berkali-kali fatwa, tidak boleh dikiaskan kalau kamu tidak ada air terus nyolder air, nggak boleh. Nanti ada orang mandi junub pakai api. Oh ya karu-karuan. Ya sudah, contoh itu hanya gue botol mawon, coba praktek nak wudu ra ono banyu berarti oleh nganggo solder ya ndak. Tapi itu kan ilmu. Ilmu itu ya seperti itu. Akhirnya beberapa materi yang dari najis asal sudah ngalami pembakaran itu cara madzhab Abi Hanifah dianggap suci, kayak botol, kayak keramik atau peso. Dulu beberapa materinya peso ya kadang ada materi yang najis. Tapi ini sudah ngalami pembakaran, maka dihukumi suci. Mungkin kalau contohnya aja go wudu lah. Semuanya pesan gua aja digo wudu, aja digo mandi junub. Misalnya iwak itu kalau besar cara Syekh Nawawi Banten itu tae cek dianggap najis karena bentuknya besar. Sehingga intikal madzhab Abu Hanifah pun digoreng pun kena api, pun dibakar pun kena api. Jadi berarti pun apa? Suci. Nah itu jenenge madzhab. Jadi madzhab itu orang itu berpikir kemudian kayak iya kayak enggak. Makanya terus ada apa ijtihad. Nah, makanya dalam ranah ijtihad itu orang enggak boleh saling menyalahkan. Ya sudah itu sama-sama mungkin. Makanya kalau dalam ilmu usul fikih disebutkan ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya itu benar tapi ya mungkin salah, pendapat Anda salah tapi juga mungkin benar. Ini yang menjadikan ahli sunnah wal jamaah itu fleksibel. Fleksibel itu rileks. Karena di luar masalah usuluddin, masalah tauhid, itu ya mesti begitu. Sampean sering silaturahim ning kanca-kanca ning dulur-dulur. Apik. Tapi takokno bojomu wong kok amen lunga. Karena terus kadang silaturahim nak keseringan yo keliru. Silaturahim jam 09.00 wae wong kerja. Maksudnya piye? Ini kan makanya terus ada orang cara mencintai Nabi itu gak pernah sowan. Ditanya, "Loh kamu itu mencintai Nabi kok udah pernah sowan?" Ya karena kalau saya sowan ganggu Nabi dong. Nabi kan punya anak, punya keluarga. Kalau nemuin saya kan artinya gak ngurusi anak istrinya. Dan itu menurut saya benar, saya termasuk kiai yang jenis itu. Makanya kalau kamu sering sowan saya itu tidak tak biji bagus, itu tidak bagus. Itu pasti ganggu. Tapi misalnya seneng kok rasuan ya lucu, wong seneng kok ora tau sowan. Sampeyan milih ndi coba? Ini kan lucu kan? Lho sowan tuh mesti ganggu apa enggak? Enggak. Tapi seneng kok ora tau sowan ya lucu kan? Nah itu ijtihad, maksudnya ijtihad itu ya ada sahabat yang seneng Nabi itu gak pernah sowan. Ya hanya datang ke masjidnya ikut jamaah, tapi gak pernah sowan. Ada lagi sahabat yang kalau disuruh coba wajahnya Nabi itu kayak apa, saya gak pernah melihat. Padahal bertahun-tahun jadi sahabat. Karena ijlalan lahu, saya sangat menghormati beliau sehingga saya merasa gak berani melihat wajah. Tapi banyak juga sahabat yang detail mensifati beliau, sampai hajibnya tahu, syaribnya tahu, semuanya tahu. Saking mencintainya, aku nak roh Nabi seneng delok. Sama-sama seneng, tapi cara mengimplementasikan, nah itu wilayah-wilayah napa? Jadi kalau suwon terbiasalah dengan beda pendapat, dengan biasa mawon. Dan itu kita dilatih. Makanya wonten makalah masyhur ikhtilaful a'immah napa? Rahmah. Atau sebagian disebut ikhtilafu ummati rahmah. Umatku yang berbeda-beda. Beda itu bukan konflik loh ya. Beda pandang, beda sudut materi atau metode atau maslak niku semuanya asal ikhlas dan berbasis ilmu niku kabeh napa roh. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran niku dunya sing sangka kata daniah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu iku jenenge napa? Dunya napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunia iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kowe nak randi duwe sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan
Dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu. La'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman yang dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu urip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu nggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak mlaratem cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Sebenarnya akhirat gak iso blas. Dunyel-unyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara. Tak jamin. Ngeraine kan ketara nak keliru omongan aku ning donya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati donya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti kowe dikai iso ngopi ra syukur, dikai iso mangan ra syukur, anane nyifati donya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhirate aku tak tekek. Cuma aku lho pengurus mbok ora sok ben. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira tak syafaat ya biarno karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yadzuq qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, atine atos. Lam yadzuq qalbuhu tuqa, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas atine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fikih melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini salatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal.
Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini orang gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Yang ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula, Gus, dunia rusak, sementing sakniki ini ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, di sepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kau iso di sepuro pangeran ketika kau sugih zakat? Memangnya kau iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng ngrokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses salat. Wis kere ya urun gawe keran, misale ra ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia bangkep rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean ke dhewean neraka ra tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah kowe esuk tasawuf, awan wis rondok ngene. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyariah muji orang sufi itu sufi-sufi yang koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lah ini itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, khusus ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin jokno dadi calon presiden. Nak kemen dadi negara tahlil. Karena dekne piye apa ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh dekne. Lamun langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasarkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasarkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasarkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong larat kabeh? Enggak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mek makhluk ini. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sakake saiki kira ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yuhnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika 2 suami istri bercerai, yuhnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur? Dan kenangannya untung pegatan Mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis aduh selemu goblok. Enggak sing lanang karena bosen dijudisi ya untung saiki bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau gerutu tok. Banyak enggak? Banyak.
Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu anggar di pemimpin di demo, kok cek urip pantas di demo kan es mati digo kelangenan. Kelakuan kok ngono. Mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi ku ngaji. Jare masyarakat pun mukjizat orang keren blas. Mukjizat itu kudu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi ku mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat. Caraku nabi-nabi dhisik ku ditongkat apa mat. Dadi seru apa? Seru main seblak pokoke seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen ditongkat tahu Nabi wah kita ya sangar lah, wah jadi Nabi ngalor ngidul gak apa, tongkat nggak ono sing ngelawan, blus terus kecemplung segoro, kan ya seru lah misalnya ono Yogyo macam-macam, tutuk terus likuifaksi do tenggelam kan seru lah, wah. Nah jawab pengiran dulu tuh, dia matke jok tongkat, gampang lah masalah tongkat. Sekarang ngetokno wit kan gampang tongkat, memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora apa. Ya jajal to kate Musa tak kena kowe. Iki ora ana pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel. Lah wong ditongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkat iku tenan nak apa? Sing sakti ku sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah, cara wae dhisik sono HP Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pangeran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Matke kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhrani tadzahara wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha wae. Nggo mukjizat ora padha wae. Wong nak trai berdua ya tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis nggo kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya, kadang ya wong komentar. Gus Bae ora koyo zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak, zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Engko bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Basunan Bunang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogyo saiki ora koyo zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Ya ndak juga kan sak rohku kiye nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat Nabi Musa jabe pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae engko masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis enggak ada. Lho kula lho mau tawani pangeran mukjizat kok sangkare Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi kalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu tongkate biasa kan, sing kondang ku wonge. Lah saiki ejek ning Turki. Nek atotanan cek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi, tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Rajab Tayyip manggon kono. Iku aneh-aneh iki. Makanya penting, yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai kena ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu. Jalur melarat wis kowe luwih iso lah. Wali ku jalur akeh. Alim yo iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat yo iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ridho ora terbersit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama iku wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya hafal Quran hafal ribuan hadis. Ayo nak zuhud syaratnya ra di HP ra WA-an.
Nak fakir ora oleh diangen-angen ae milih ndi. Apa rasa dadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok amen. Allah sewengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak ono sing darani wali. Nek darani wali ono salam template, wah apa-apaanan. Lan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah template ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya ruhin mu'allimno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus nggak Allah merek rokoke ruhin. Misale rokoke apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa juga? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Carane dekat. Tapi saya gak wali kalah mbek apa wong alim kalah mbek wali. Kula niki diceritani Gus, kula nek wong alim Gus. Jejer mbek wong terkenal wali kula harus salaman bedene. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere, wah kowe padha wae wong alim kok kasut to. Dekne kok kasute perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus saya Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi di masjid pikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa alamu annama ghanimtum min syai'in fa anlillahi khumusahu wa lirrasul 1/5. Ada yang tanya lagi, yas'alunaka 'anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over, terus disebut itu istihadah apa? Itu ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngene. Coba jika seseorang terkenal wali itu paling untung udekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Sing kritik aku enak kowe kualat, kowe ra wali kok ngritik wali. Kowe cuma melok-melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menyertakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis ndonga, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini enggak sah ini. Pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna wa, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'al. Lah, kalau Allah menghendaki ya disebadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran. Pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman. Memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram. Maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya.
Bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini. Dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cong tawaf itu aturannya gini, enggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf, nanti di Marwah megang Nailah. Setarnya gitu, dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, enggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu enggak mau disuruh sa'i. Enggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan innas sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam, enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main. Lho kula wingi pasanan wingi ini kula mucal napa sampean ta? Kula mucal Minhajul Thalibin. Karangan Imam Nawawi. Kitab fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Nek darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Nah kula tak wamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor, ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok njuk ndongakno slamet. Mestine iku takok sik carane numpak sepeda motor piye lagi njuk ndongakno slamet. Wong isi iso ora mesti slamet. Iki rong iso apa? Ya iki kula badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji, takok sik syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kula tak pisau itu. Untung ngomong Rembang rawat tak kula. Dadi ora ono sing wani. Agar mereka haji, Gus kula badhe haji supaya sah piye Gus. Tak ulang. Tak ulang tenan. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik itu dirungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Itu tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat kiswah Ka'bah itu mulat tokah bitin. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu enggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Kok malah kaji marugi kalau gitu terus dongo nangis. Dongo nangis servisnya akeh. Itu apa-apaan? Mau dibawa kemana agama ini? Kemudian sing juk dongo sugih, kiai nangis tenanan oleh nyangone luwe akeh. Nah, cara bapak nangis itu seruwet zaman. Serasa nangis-nangisan nak dadi kiai. Pokoke ulang nak ra gelem wis ben ngono. Tobat sing ngene tobat, mareni utekne niki mareni. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ana wong ra iso numpak sepeda motor, datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Sesuk ana wong ra iso salat, ih dongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar-ra Fatihah ar-ra ya kabeh itu ana urutane. Itu lama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Dan ketika awan nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yatlu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yastu alaihim ayatika, artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah, artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum, artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim, bersihkan mereka, membina, artinya apa? Mulang. Makanya saya pernah ketika tawaf, anak-anak sarang yang idolakan saya itu, Gus saya ingin di depan multazam jenengan berdoa. Saya yang ngamini karena doa jenengan mustajab. Ngaji sik, nak ngaji kok tak dongakno, nak eling, nak ora ya wis. Ya guys, oke jam 2 malam kita di atas tingkat 3 kalau enggak salah pas itu di Mekah.
Mulang Bukhari, kalau ngaji Bukhari banyak, ya tak ulang. Jam 2 saya ngajar sampai subuh sekitar 2 jam. Habis itu lagi donga teng arep multas. Kula donga wis sederhana Gusti, bocah-bocah niki mugi-mugi wonten gunane teng umat Rasulillah, purun mulang mboten kedonyan. Ayo amin ya, amin. Wah, padahal di antara mereka ketok ana sing donga kepen rabi, berkata wis tuwa. Ayo kula dongane ya Allah. Ini di depan multazam semoga anak-anak ini manfaat umatnya Kanjeng Nabi, purun mulang, purun nopo-nopo teng masyarakat. Wis iku tok amin amin pun bareng. Karena itu yang saya bisa tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia. Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikewetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara nek diguantuk, wong dene jorok menyerot. Dadi Ruhin luwih pinter meneh dakare apa dikewetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang enggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai. Berapa ribu juta orang yang enggak bodoni mergo apa dari ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng Allah tok terus gak jelas ilinge itu perkara apa? Lho kalau itu selingan enggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liyane itu ya tetap dibelajarkan halal. Ya, tapi kalau mereka bilang, lah tapi kalau mboten saged ya nyewa kan ono wong nganggur-nganggur Ruhin Mustafa kan iso disokon mulang mabadik fikih. Ojo nyewa aku wis gede larang. Ini kan murah 200.000, 300. Lho kula ra narep lah wong kan wis rawani nyangoni sithik. Jare Mbah Mun resiko gak seneng gede. Wis salami templek kadung ra pantes. Salami sithik lho kadung gak pantes. Lah nek jane kiai ngundang kiai cilik ah, kiai gede ku resiko. Ya misalnya mulang fikih ngongkon aku. Wong wis sepakat. Nah, kowe kan sangoni 200 kan pantes kan ya? Kowe piro, Mas? Nyoro, malah jare bangun kiai cilik ku tak bangel sugih. Kok nak kiai gedhe wong nyalami templek sithik ya isin. Nek kiai cilik ku ya biasa wae. Padahal sing iki luwih butuh. Ya sakit nek kiai cilik ya sakit. Tapi salah ilmune ra nguntapi akhirnya ya sedok kono wae makome sedok kono. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih. Dulu itu biasa ulama top sufi ngaji kiai fikih itu biasa. Kiai fikihnya yang ngaji ulama. Dulu kan Imam Syafi'i sehebat itu kamu kira enggak ngaji tasawuf, ya ngaji ya biasa sama teman-temannya tasawuf gejol-gejolokan. Sama tak cerita, Imam Syafi'i itu punya teman dekat namanya Syaiban Ar-Ra'i. Itu enggak gejol-gejolokan fikih lucu. Kira rasa tersinggung sebagai partai fikih ya rasa tersinggung biasa wae. Imam Syafi'i itu sering dolan ngene Syaiban Ar-Ra'i. Dia ulama sufi. Sampai muridnya gremeng, mislu katas al-hadal badi. Sak jenengan takok wong desa ben. Dari Imam Syafi'i ben. Takokane kan. Mata taqulu fi zakat. Zakat cara kowe piye? Dan Habib Umar Hafid itu suka mengutip perdebatan Imam Syafi'i, dialog Imam Syafi'i dan Syaiban Ar-Ra'i. Saya juga suka karena saya sering melihat itu di Ihya di beberapa kitab ada. Mata taqulu fi zakat. Zakat menurut kamu gimana? Ala madzhabi atau ala madzhabi. Menurut madzhabku apa madzhabmu? Jare Imam Syafi'i. Ya cara madzhab apa? Madzhabku wis roh dhewe. Lha apa takok kowe? Ya rada cangkem elek tapi lucu, Dur. Nak cara aku ya zakat itu wajib kanggo sapa wae, cek kere, cek sugih ya kabeh wajib zakat. Lah terus aturane pangeran piye? Mosok wong kere wajib zakat. Lah apa melarat mesti dunyane halal. Ya iya sih, tapi yo mosok wajibna zakat. Ya bener jare takok. Nak cara aku Syaiban Ar-Ra'i ono bener, saiki aku takok, wong melarat iku dunyane mesti halal to. Saiki misale ana lapangan ning desa terus ana dangdutan mbok pengajian mbok hol. Mbok tuku rafiat tok, terus digo parkir, lapangane sapa? Aku takok. Lapangane sapa? Sak desa kan? Modekne tuku rafiat terus koyo berhak sing entuk dhuwit kok parkiran. Lah nek dene alasane lho aku fakir, apa fakir sak desa kowe tok? Mestine kullu faqirin fitil qaryah untuk saham. Ya ora. Ya soal dekne sing kerja untuk paling akeh lah mergo tuku apa? Tapi nganggo lapangan tanpa pamit sak desa terus koyok paling kuwasa. Hasilnya piye jajal kan? Misale kowe Malioboro ana lapangan utawa apa? Alun-alun utara selatan. Terus kowe mau modal tuku rafia mbok go parkir. Iku milkul amah apa milkuka? Jawab. Milkul amah berarti semua orang berhak.
Paling sing ra berak sandi mbek Pak Jokowi mergo sugih. Terus hasilnya mbok bagi wong melarat sak desa apa mbok pek tok? Jawab, gak usah isin, biasa wae. Lah iku hasil sangka harta bersama apa sangka donyam dhewe? Ayo jawab. Kok terus kok mulai dari apa nak wong melarat donyane mesti pemenah wong melarat engkek tukang gak asap. Misalnya Ruhin dadi kondektur bis. Sing numpak kanca jalalen separuh digratisi gak mbek Ruhin kira-kira. Digratisi. Bise sapa jajal. Kere engkek. Ya ta. Mboten, kok sambayar santai mawon, santai biahmu. Utawa melarat supir Ruhin nggawa rentalan mobile wong. Terus aku ape lunga, aku sak derekno santai. Iku gasap to ora? Wong ora melok duwe kok nyilai. Wong melarat dosane ya, kemene jare saya bener kok cara pendapat kula napa pendapate jenengan? Ya cara pendapatem nak pendapat kok wis roh. Wong melarat lah wajib zakat. Ya iku jenenge wong sufi. Wong sufi sing roh fikih. Dari Imam Syafi'i sakjane sufi yo ngene iki, sufi waras iki maksudnya wong sufi tapi cek roh. Oke. Jadi misalnya kowe melarat terus Jumatan kok wudu mikir iki banyune sapa? Sing bayar listrik sapa? Urun 2.000 buat 3.000. Paling enggak ya make itu ya urun. Ora tambah sufi tambah juga alasan melarat. Oh, kewajiban suge-suge melarat bagian rusak wae. Bareng kerane putung anggar didakok ngono wae. Kondo panitia masjid, Pak, kerane rusak, Pak. Semare wong sugih do medhit, mulane masjid rusak. Mergo melarat lah ya medhit. Lho melarat yo akeh dosane masa melarat. Saya contoh gampang ngelola parkir aja coba. Itu lapangannya siapa? Lapangan umum apa edikne? Kok iso terus wae edikne mau urun apa coba? Rafia gini. Rafia udah hasilnya. Rafia kira sak gulung. 10.000. Pira? 5.000. Untuk pira kan? Sewengi misalnya ono dangdutan. Untuk pira, Mus? Untuk nak pira? 500.000 untuk angsal. Terus duit 500.000 songko mentasarrufkan lapangan. Iku edine tau sak desa. Tapi sama ini sudah berjalan tak anggap baik. Engko nang terus sing melarat dodemu. Jare ngajine Gus Baik dibagi ya mari fitnah ya ora ngono. Mau aku cerita ben roh dosane ngono. Aja kok dadi gerakan apa? Wah, mari fitnah kok keos Indonesia. Maksudnya ben ngerti hukumnya pangeran, apa? Paling enggak gelem istighfar, napa? Gelem napa? Istighfar. Lah soal wong liya tak mengko cek mentolo melarat tok doyak-oyak. Maksudnya kalau dari Imam Syafi'i ya sakjane hukum ngono, tapi kan terus lucu. Aku iki dari Imam Syafi'i, aku iku qadhi, mosok majibno zakat wong melarat kan ya dadi aneh. Lah terus mustahike sapa nek wong melarat dhewe muzaki. Jare saya benar ya mau jare takok. Dadi akhirnya lucu. Dua beliau akhirnya. Terus dari Imam Syafi'i, ya fikih ngene iki sing marai atiku bener. Aku itu fikih pemerintahan ya zakat itu ditarik wong sugih dikekno wong melarat. Nek sing melarat zakat mergo ngrasa dunyane syubhat ki alhamdulillah. Mulane dhisik iku wong nak nyifati pangeran nak nyifati wong apik piye? Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. La fikih wae sing wajibno infaku fis sarra. Nek cara Quran ya ora wong apik alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Pas seneng ya sedekah, pas dharra melarat lah ya sedekah. Ya, terus akhirnya kelop. Ya, tapi Imam Syafi'i kan fikih pemerintahan kan gak mungkin memaksa wong melarat zakat. Kirilah ya tukang ngemel zakat. Ini kan jeruk makan apa? Jeruk. Sehingga terus ada disiplin ya, ada muzaki, ada mustahik. Itu cara fikih. Tapi nak cara tadhirul mal. Nggih cara tadhirul mal nyucikno donya wong melarat lah ya donyane akeh sing ora suci. Lan kula suwun nggih zakat. Maksudnya nak kowe kok hasil parkiran kok 500.000 ya zakatno piro nak 2,5% piro gak usah mikir Mustafa malah piro 10% 500 kan 50 ya piro 50 2,5 piro 2,5 lha sik kula lebokno kotak masjid dan lumayan giling-gilingan paling ndak dadi robana dzalamna anfusana ngrasa salah to ketemu janda-janda ning pojok desa ora di dhuwit Pak Bu kayak 50.000 duit apa cung? Jadi kafarah sampai duit saham neng lapangan. Pemana ibu-ibu, nak canom rasa kei, wes biasa bal-balan, gue tahu nganggo lapangan. Nah ibu-ibu itu ramelok tahu apa? Bal-balan.
Jadi kan lumayan gue ngimbangi apa. Tapi aja terus demo ya nak nang parkir ya. Barno wae muga halal iki. Cuma ini cerita wong melarat lah. Sakjane, aja muni wajib ya apa? Sakjane. Angel, gue melarat tuh angel. Rodok sensitif udah apa?